Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Vera Firmansyah. Kali ini kita akan membahas tentang dinamika, di mana bab sebelumnya kita membahas tentang kinematika. Jadi kalau misalkan kita membahas kinematika, apa aja hal-hal yang perlu kita ketahui? Misalkan di dalam kinematika itu benda tiba-tiba bergerak, terus benda juga tiba-tiba berhenti, terus benda tiba-tiba berubah percepatan, jadi semua hal di atas tanpa dicari tahu penyebabnya. Sedangkan dalam dinamika, kita mempelajari gerak benda beserta dengan penyebabnya. Jadi, apa yang menyebabkan benda itu bergerak? Dalam dinamika itu terdapat 3 hukum Newton ya, yang kita ketahui, mungkin perlu diingat-ingat kembali. Kalau misalkan hukum Newton 1 itu berbicara tentang jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda tersebut tidak mengalami perubahan gerak. Artinya jika dia diam, maka dia akan tetap diam. Jika benda bergerak lurus beraturan, maka dia tetap lurus beraturan. Jadi hukum ini berasal dari Galileo. Disebut hukum inersia sebab menyatakan bila mana resultan gayanya sama dengan 0, jadi benda cenderung mempertahankan keadaannya, itu yang disebut dengan inert ya. Yang terakhir untuk hukum Newton 1. Jadi sebenarnya keadaan diam dan gerak lurus beraturan tidaklah berbeda. Jadi dua-duanya tidak memerlukan adanya gaya resultan yang sama dengan 0. Jadi kalau misalkan kita cukup tulis ya untuk hukum Newton 1 itu sederhanakan seperti ini. Sigma F itu resultan gaya sama dengan ya. Itu untuk hukum Newton 1. Hukum Newton 2 atau hukum 2 Newton adalah jika resultan gaya yang bekerja pada massa, maka massa tersebut akan mengalami percepatan. Jadi percepatan yang terjadi ini akan sebanding dengan resultan gaya tersebut, di mana arahnya sama dengan arah resultan gaya. Dan besarnya berbanding terbalik dengan massa. Jadi kalau misalkan saya bisa tuliskan untuk hukum 2 Newton itu adalah sigma F sama dengan massa dikalikan dengan kecepatan. Bagaimana kan hukum 3 Newton? Hukum 3 Newton adalah untuk setiap gaya aksi yang bekerja pada sebuah benda, terdapat gaya reaksi yang bekerja pada benda lain. Yang besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Jadi kalau misalkan kita ambil kata kuncinya, besarnya sama, berlawanan, bekerja di dua benda yang berbeda. Nah, dua gaya tersebut mestilah segaris kerja. Kalau misalkan kita ambil contoh, itu sebuah kucing misalkan, dia berjalan di atas tanah. Jadi di sana ada proses berat kucing itu menekan ke arah tanah, sedangkan tanah memberikan gaya yang lain dalam bentuk gaya normal. Atau misalkan kita mendorong sebuah tembok ya. Jadi kita menekan tembok dengan gaya tertentu, maka akan ada gaya yang besarnya sama menekan tangan kita ya dari tembok. Itu adalah hukum 3 Newton, atau kita lebih sering menyebutnya adalah aksi reaksi.
Kita lebih sering menyebut ini ya. Oke, berikutnya adalah yang perlu kita ketahui dalam bahasan dinamika. Kita akan mengenal macam-macam gaya. Yang pertama adalah gaya berat. Gaya berat. Misalkan kita punya sebuah benda yang seperti ini, maka gaya beratnya adalah kalau misalkan kita punya sebuah benda yang begini, ya tentunya benda ini nggak serta-merta melayang seperti itu ya. Misalnya kita bisa kasih gaya tambahan untuk menekan agar dia akan memiliki gaya berat ke arah sini. Bagaimana kalau misalkan kita memiliki benda pada bidang ini, maka dia pun akan memiliki gaya berat. Terus setelah itu kita melihat gaya yang lain adalah gaya normal. Gaya normal. Kalau misalnya kita ambil contoh yang sama dengan gambar di atas, misalkan saya punya ini gaya beratnya, kemudian gaya normal. Sedangkan untuk yang ini, ya, dinding, kita punya ini adalah gaya beratnya, ini adalah gaya normal. Ini tadi jika ada masih gaya yang menekan, bagaimana dengan yang contoh yang ini? Contoh yang pada bidang miring, gaya normal itu adalah ini pendapat disimpulkan gaya normal itu adalah gaya yang tegak lurus terhadap bidang awas. Berikutnya adalah gaya gesek ya. Gaya gesek ini ada dua, yang satu adalah statik, dimana dia misalkan sebuah benda ditarik ya, ditarik, tidak atau belum bergerak ya, tidak atau belum bergerak. Dan kan yang untuk yang satu lagi adalah yang kinetik, bekerja pada benda yang bergerak ya. Jadi kalau misalkan kita punya sebuah benda, kita tarik sebuah gaya, dia akan memiliki gaya gaya gesek, atau gaya gesek statik ya, gaya gesek statik. Kita di sini karena statik, maka berlaku sama dengan ini dimana
Fs-nya sendiri ya. Itu koefisien gesek statik dengan normal. Nah, normalnya sendiri didapat dengan cara dengan sigma y sama dengan 0. Sehingga di sini kalau kita kan ini n ya, y sama dengan n. Lalu n-nya diganti dengan m kali g. Oke, untuk yang bagaimana kalau kita memiliki benda yang ditarik dengan sebuah gaya dengan cara yang sama ya, dia gaya ini kita di sini sigma Fe sama dengan m kali karena dia bergerak ya. Itu kalau misalkan menggunakan koefisien gesek kinetik atau kayak gesek kinetik yang bekerja, berarti benda itu sudah bergerak. Kalau bergerak berarti dia memiliki kecepatan. Di sini atau F ya, dikurangi dengan kinetik sama Hx. Ini kan untuk F ini sigma Fy dengan 0, sehingga di sini Y sama dengan M. Kalau misalkan kita substitusikan sana, kita tinggal ganti saja FK-nya ya. Dan di sini FK-nya adalah muka kali mana ya sama dengan kinetik kali kan. Oke, berikutnya adalah kita masuk ke contoh. Misalkan kita punya dua buah balok besar, di atasnya ada sebuah balok kecil, satu, di mana yang satu kita tarik. Jadi gambar gaya dari persoalan ini kita bisa ditinjau dari yang pertama pada balok M1 kita bisa gambarkan ini F-nya, di sini F gesekan 1 ya. Ini adalah W1, ini adalah M. Ini kita nyatakan ini FG1 dulu ya, karena bisa jadi dia tidak bergerak. Kita nyebutnya F gesekan saja. Jadi kita tentukan apakah dia bergerak atau tidak. Dan untuk yang pada balok M2 kita memiliki ini ya, di sini ada D2, ini kita memiliki N2, dan jangan lupa di sini ada gaya
Tuh. Dan apa lagi coba? Satu lagi yang tidak ingat. Ini adalah gesekan. Oke, ini contoh menggambar gaya. Saya akan berikan contoh lain yang sederhana. Misalkan saya punya sebuah balok, sini 10 kilogram, ditarik dengan sebuah gaya F, dan sini membentuk sudut 30 derajat. Dimana dia memiliki koefisien gesek statis dengan 0,4, koefisien gesek kinetis sama dengan. Jadi pertanyaannya, jika F 20 Newton, F sama dengan 20 Newton, coba kita, berapa gaya geseknya? Yang kedua, bagaimana jika F-nya sama dengan 50 Newton? Terus berapa percepatan balok? Terus apa lagi? Kecepatan balok setelah bergerak, kecepatan setelah 1 meter dari keadaan diam. Oke, sebelum kita jawab persoalan, yang harus kita ketahui adalah bagaimana kita menggambar gayanya terlebih dahulu. Ya, satu di sini adalah satu, tentu ya. Di sini telah gesekan, saya tulis gesekan saja. Nah, di sini saya memiliki F. Ya. Jangan lupa di sini kita memiliki kosinus 37. Di sini kita punya juga ke atas. Ini adalah sinus 37. Dan di sini juga kita memiliki yang namanya gaya normal. Mari kita analisa. A, jika F-nya sama dengan 20 Newton. Kita lihat dulu sini. Sigma Fy ini kita lihat sigma Fy sama dengan 0, maka kita bisa lihat di sini apa aja yang termasuk di arah sumbu Y. Yang pertama adalah bisa kita lihat ya, yang searah itulah N ditambah dengan F sin 37 itu sama dengan W, dimana di sini kita dapatkan N sama dengan W 100 dikurangi dengan F sinus 37. Ini F-nya berapa? F-nya adalah 20, sinus 37 kan 35. Itu misalkan kita lupa, kalau 37 itu begini. Nah ini misalkan kalau ini 3, ini 4, ini 5. Nah ini kan sudutnya lebih kecil, ini 37 ya.
Hitungan di sini adalah 53. Itu untuk sinusnya itu 3/5. Ini kita dapatkan nilainya sama dengan 88. Itu kita baru bisa menghitung gaya normal dulu ya di sini. Mungkin untuk gaya geseknya kita harus uji coba dulu, jangan main jawab aja. Misalkan gaya geseknya mu s atau mu s atau mu kinetik nih misalkan yang kita gunakan. Kita belum tahu apakah benda ini bergerak atau tidak dengan gaya 20 Newton. Kita analisa dulu. Analisa yang pertama adalah kita hitung gaya gesek statisnya dulu. Statis adalah 0,4 kalikan dengan 88 dengan 35,2 Newton. Sedangkan kinetisnya sama dengan 0,2 kali 8 dengan 17,6 Newton. Coba kita lihat yang menyebabkan benda ini bergerak ke arah kanan itu apa? Nah, yang menyebabkan bergerak adalah F cosinus ya. Nah, berapa F cosinus itu? F cosinus itu kalau misalkan kita hitung cosinus 37 sama dengan 20 kali 4/5. Itu hasilnya adalah 16 Newton. Nah, coba kita bandingkan F cosinus 37 dengan 20 dengan F kinetis. Oh, maaf, dengan F statis. Jadi, besar mana tuh antara F cosinus 37 dengan gaya gesek statis? Jadi, kalau misalkan F cosinus 37 di sini lebih kecil dari F statis, jadi dia akan lebih kecil dari F statis, maka benda masih diam. Jadi pertanyaannya, berapa gaya gesek? Nah, jadi gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek statis. Ini ya yang bekerja. Untuk soalan nomor A, jika gaya menariknya adalah 20 Newton. Bagaimana kalau misalkan gaya yang menariknya adalah 50 Newton? Ini dengan cara yang sama. Ya, kita ini dengan cara yang sama, sigma F sini N plus sinus 37 maka di sini N-nya didapat sama dengan 100 dikurangi 50 menjadi 3/5. Makanya di sini didapatkan 70 Newton. S-nya sama dengan 0,4 dikalikan 70 ya, 28 Newton. Sedangkan kinetiknya adalah 0,2 dikalikan dengan 70 sama dengan 14 Newton. Yang menyebabkan bergerak adalah F cosinus 37. Ini berapa F cosinus 37? F cosinus 37 adalah 50 dikalikan dengan 4/5 sama dengan 40. Coba kita bandingkan 40 Newton dengan gaya gesek statik. Ternyata F cosinus 37 lebih besar dibandingkan dengan gaya gesek statik, sehingga dia adalah
bergerak. Kalau dia bergerak, berarti dia memiliki kecepatan, sehingga kita bisa hitung. Ya. Sigma fx-nya sama dengan M kali X. Jadi di sini F kosinus 37 dikurangi dengan F-nya F yang mana? F-nya F kinetik, karena dia sudah bergerak. Jadi AX sama dengan 40 dikurangi 14 dibagi dengan masanya. Masanya adalah dengan 2,4 sekon. Jadi untuk menghitung kecepatan air, itu menggunakan kesamaan koordinat ditambah. Jadi di sini sudah sebenarnya 0 kuadrat ditambah X, di mana di sini 0 ditambah, sehingga hasilnya adalah akar dari sekitar 5,2 ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Contoh berikutnya adalah ini adalah dua kondisi di mana yang kiri gaya menekan pada balok M1, di mana kasusnya M1 lebih besar dari M2, yang sebelah M1 disimpan M2. Apakah sama juga gaya tekan antara M1 dan M2 ini dengan kasus kalau misalkan gayanya kita balik, di mana gaya menekan M2, terus di sebelahnya M2 disimpan M1 yang nilai masanya lebih besar. Untuk kasus kedua kondisi ini kita akan gunakan kasus di mana dua-duanya tidak ada gaya gesek ya. Ini kita analisa. Untuk yang pertama, itu kalau misalkan kita punya dua buah benda seperti ini, kita harus bisa berhasil menggambarkan untuk masing-masing balok ya. Nah, di sini adalah gaya W1. Jadi kalau untuk fisika, jadi kalian harus bisa menggambar apa dari persoalan yang kita miliki. Jadi kalau misalkan persoalannya seperti ini, menggambar gayanya juga harus memahami, karena gambar ini memberikan informasi yang jauh lebih mudah kalau misalkan kita bisa menggambar terlebih dahulu. Apa yang terjadi di M1 dan M2 itu di sini ada gaya aksi reaksi ya. Ini saya tulis saja di sini F21, di mana artinya itu adalah gaya tekan akibat gaya balik akibat tekanan M1 ke M2. Jadi gaya dari massa 2 ke massa 1. Bagaimana untuk yang sebelahnya, yang lebih kecil di sini? Di sini juga sama, mempunyai W2. Terus di sini juga ada gaya normal 2, dan di sini jelas
akibat ada dorongan dari gaya satu ya, dari benda satu. Jadi saya tulis F12. Dalam hal ini sesuai hukum 3 Newton ya. Sini adalah F21 sama dengan F12. Jadi sama tapi beda arah. Oke, karena gaya ini merupakan satu sistem ya, bekerja pada satu sistem M1 dan M2. Jadi kalau misalkan benda ini bergerak, maka kedua benda akan memiliki percepatan yang sama. Jadi kalau misalkan saya gambarkan, sigma Fx sama dengan Mx, dimana di sini F yang mendorong itu sama dengan M1 ditambah M2. Sehingga kita bisa dapatkan X sama dengan F. Oke, terus kita hitung juga, misalkan ini secara keseluruhan ya, ini secara keseluruhan gaya. Terus kalau misalkan kita tinjau dari salah satu balok, misalkan yang gambar pertama, kalau misalkan benda ini sampai bergerak ke arah kanan, berarti kan yang bernilai positif F ini ya. Ini kalau misalkan kita berikan begini, berarti F searah dengan arah geraknya, sehingga kalau misalkan kita tuliskan dengan kesamaan hukum 2 Newton yang sama, sehingga di sini bisa saya tulis F dikurangi F21 sama dengan M1 kali X. Ya, ini kalau misalkan kita masukkan AX ke dalam ini, ya, bisa dicoba ya. Di sini menghasilkan F21 itu sama dengan ini F min M1 kita sederhanakan kembali. Saya tulis yang lebih sederhana aja. Sini akan mendapatkan F sama dengan M2 dibagi M1 plus M2. Silahkan ya dicoret-coret untuk mendapatkan ini. Apakah F21 sama dengan F12? Coba kita perhatikan untuk benda yang kedua. Misalkan saya punya di sini, di mana F12 itu adalah sesuai hukum Newton 2 yang ini, maka kita bisa tuliskan F12 sama dengan, karena F12 searah dengan arah gerak benda ya, sini, maka dia bernilai positif, sehingga di sini saya tulis M2 sama dengan. Jadi kalau misalkan kita masukkan kembali AX ke kesamaan ini, maka akan didapatkan F12 sama dengan F M2 dibagi M1 plus M2. Jadi sama ya besarnya. Jadi kita bisa analisa di sini. Kalau misalkan jadi gaya tekan antara M1 dan M2 itu kalau misalkan M1 lebih besar dari M2, maka gayanya akan lebih kecil. Jadi bisa diprediksi bahwa ini
kondisi 1 dan ini adalah kondisi 2. Bisa dicoba sendiri di rumah dengan cara yang sama ya. Dengan kondisi yang kedua, apa yang didapat dari gaya tekan F12 atau F21. Apakah mendapatkan hasil yang sama dengan ini? Oke, tapi secara logika bisa dilihat dari gambar, misalkan kalau misalkan di sini M2 yang sebelah kanan, maka dia menjadi 9, maka hasilnya lebih kecil. Jadi artinya gaya tekannya lebih kecil dibandingkan jika M1 di sebelah kiri atau M1 yang didorong oleh benda besar, yang massa besar didorong benda massa yang lebih kecil. Maka di sini pembilangnya akan menjadi M1. Coba dibuktikan saja ya. Apakah ini sama dengan begini, misalkan ya. Misalkan dicoret-coret. Di sini M1 per M1 plus M2. Apakah ini? Jawabannya coba ya. Nah, kalau benar seperti ini, berarti gaya tekan F12, F21 dengan kondisi 2 itu lebih besar dibandingkan gaya tekan M1, M2 jika kondisi 1. Oke, berikutnya adalah contoh berikutnya. Contoh lain yaitu pada bidang miring. Jadi saya ambil kasus di sini yang agak sedikit kompleks aja ya, biar kebayang semuanya. Nah, di sini adalah satu, di sini adalah dua. Kalau misalkan ini kecepatannya ke atas, maka ini juga kecepatan ke bawah. Jadi sama tanpa gesekan ya, untuk memudahkan dulu. Terus dalam kondisi begini juga kita harus mengabaikan massa tali ya. Massa tali, terus gesekan tali dengan katrol ya. Oke, kita tinjau sama penyelesaiannya dengan contoh-contoh sebelumnya. Kalau kita menemukan persoalan seperti ini, kita tinjau dari dua sistem yang berbeda. Yang pertama, kita punya sebuah, kalau misalkan ini bergerak ke atas, di sini gantung dan ini tegangan, di sini dia memiliki, di sini adalah tegangan, ini dimana dengan kasus ini ya, ini di sumbu Y, ini di sumbu X. Jadi kita bisa tuliskan sigma Fy sama dengan M kali A. Nah, untuk hal yang seperti ini, kalau misalkan ini geraknya ke atas, A, maka gaya yang searah dengan geraknya bernilai positif. Jadi kurang Y1 sama dengan ini M1 kali. Ini untuk A-nya didapat dari Y1 dibagi M1 kali. Sedangkan untuk sistem yang kedua, kita memiliki sebuah sistem, saya ambil bidang miringnya ya. Ini, terus di sini saya bisa tulis W2. Nah, untuk yang seperti ini, koordinatnya saya simpan begini ya. Kalau misalkan ini Y, maka di sini adalah sumbu X. Ini untuk memudahkan aja ya. Ini adalah N2. Jangan lupa
Di sini ada tegangan tali. Ya. Terus ya, ini kita perhatikan di sini ada sudut. Apa ya? Di sini ada sudut theta. Di sini juga ada sudut theta. Maka W2 ini kita jabarkan ke arah ke arah sek X dan ke arah Y. Kalau untuk ke arah X dia akan mendapatkan, silahkan dicoret-coret lagi trigonometrinya ya. Jadi kalau misalkan ini sudutnya di sini, maka ini pun akan memiliki sudut yang sama di sini. Di sini adalah W2 sinus theta, di sini adalah W2 cosinus theta. Jadi kalau misalkan kita perhatikan di sini ada dua kondisi. Yang pertama sigma Fy sama dengan 0, maka didapat arahnya ya N2, jadi dia N2 dikurangi W2 cos theta sama dengan 0. Sehingga untuk yang arah X-nya sigma X sama dengan M2 kali A. Ini kita lihat yang searah dengan geraknya, di mana ini geraknya ke sini, maka adalah W2 sinus theta dikurangi dengan T sama dengan M2 kali. Coba kita lihat untuk A yang didapat di benda yang menggantung, yang bergerak ke arah sumbu Y positif ke atas ya. Kita substitusikan ke sini, maka didapat W2 sinus theta T sama dengan M2 kali T minus W1 dibagi dengan M1 kali A. Jadi ini dari sini kita bisa mendapatkan apa sih yang akan cari misalkan tegangan. Di sini kita akan mendapatkan nilai tegangan tali. Seandainya misalkan yang diketahui adalah massa ya. Misalkan massa benda 1, massa benda 2 diketahui. Ya di sini karena di sini ada massa ya. Terus apalagi ya di sini ada massa benda 1, massa benda 2. Ya, dari informasi itu saja. Oh ya, berikutnya adalah sudut theta ya. Yang harus diketahui berapa. Dan di sini ada sudut theta. Sehingga bisa ditentukan T-nya berapa ya di sini. Kita dapatkan informasi T. Oke, mungkin itu saja contoh yang bisa saya berikan. Mungkin yang berkaitan dengan angka-angka mungkin bisa dibantu oleh Pak Gianto ya untuk tutorial. Saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.